Seorang kakek pedagang es krim menangis di jalan raya usai menjadi korban penjamretan yang dilakukan oleh seorang pengendara motor di kota Bekasi, Jawa Barat. Detik-detik aksi penjamretan ini terekam jelas dalam CCTV milik warga. Terlihat sang kakek penjual es krim keliling yang menggunakan sepeda tiba-tiba dipepet pelaku menggunakan motor dan langsung menjamret tas milik korban. Korban yang panik sempat menjatuhkan sepedanya dan berusaha mengejar pelaku, namun sayang usahanya sia-sia dan pelaku berhasil kabur. Bahkan korban pun langsung menangis sesaat setelah tas berisi uang tunai hingga ponselnya raib dijamret. Pelaku satu orang dia udah buntutin tuh dari belakang. Nah, pas dia udah lihat sepi dia muter balik, lalu dia langsung jambret. Langsung diambil lah ya? Ambil. Dari pengakuan korban kepada warga sekitar, dirinya kehilangan uang tunai di dalam tas sebesar 5 juta rupiah, handphone, dan dompet berisikan dokumen penting. Mirisnya uang yang hilang dicuri pelaku merupakan uang hasil dari berjualan es krim keliling. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Siapa yang menyangka jika ini adalah tulisan tangan gadis kecil? Pemilik tulisan yang rapi seperti tulisan komputer ini adalah Prakitimala, gadis asal Nepal. Di saat usianya masih 8 tahun, tulisan Prakitimala dinobatkan sebagai yang terindah di dunia. Dan kini dunia maya kembali dihebohkan dengan tulisan cantik milik Quinsa Safira Kalia, siswi kelas 1 SD Pancasila Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Tulisan Quinsa viral dan ditonton hingga 7,7 juta kali usai diunggah oleh sang guru. Viral di media sosial, tulisannya bagus. Tahu. Perasaannya gimana? Senang. Emang belajar nulisnya sejak kapan sih, Quinsa? Sejak umur 4 tahun. Menurut sang ibu, kemahiran Quinsa dalam menulis merupakan hasil dari latihan khusus dengan bantuan media pasir sejak usia 3 tahun. Nulis ini sejak kapan sih, Bu? Kalau nulis masih dari umur 3 tahun udah mulai belajar, cuman udah mulai bisa nulis huruf ABC dari umur 4 tahun. Awal mah di pasir sih belajar nulisnya, di pasir pakai telunjuk, pakai jari. Rahma menambahkan kunci dari pelatihan menulis adalah sabar dan tekun, karena orang tua perlu mengajari anak dari huruf per huruf, lalu kata per kata, hingga sang anak mampu menulis sebuah kalimat utuh. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Sondi Agung, iNews melaporkan. Ular yang berukuran sangat besar ini ditemukan warga bersarang di bawah tumpukan sampah yang ada di belakang rumah warga di Desa Dukuh Mojo, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Khawatir ular akan masuk ke sarangnya dan hilang, petugas terus menarik paksa ekor ular tersebut untuk dievakuasi. Ular yang panjangnya mencapai 5 meter ini cukup ganas karena berkali-kali berusaha menyerang petugas. Meski sempat kesulitan, namun ular yang bobotnya mencapai 50 kg ini akhirnya berhasil ditangkap. Petugas menduga ular ini berasal dari hutan akibat terbawa banjir hingga sampai ke pemukiman warga dan bersarang di bawah timbunan sampah. Agar tidak membahayakan, ular akan dikembalikan lagi ke habitatnya di hutan. Diduga mencari mangsa, 2 ekor ular berbisa jenis kobra dan king koros ditemukan di bawah kolong rumah warga di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ular sempat masuk ke kandang ayam milik warga sebelum akhirnya dievakuasi petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Parepare menggunakan stik khusus. Kehadiran ular di rumah warga ini diduga karena sedang mencari mangsa. Setelah berhasil dievakuasi, ular selanjutnya dibawa ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran untuk dilepas liarkan ke hutan jauh dari pemukiman warga. Tim Liputan iNews melaporkan.
Berdalih terjerat masalah ekonomi, seorang ibu tega menjual bayinya ke sindikat penjualan bayi di Tambora, Jakarta Barat. Polisi membongkar kasus tersebut dengan menemukan 5 bayi dan menangkap 3 pelaku termasuk ibu kandung dari salah satu bayi. Aparat Polsek Tambora dan Polres Jakarta Barat membongkar kasus perdagangan bayi di Tambora, Jakarta Barat. Polisi menangkap sepasang suami istri dan ibu kandung dari salah satu bayi di 2 lokasi berbeda. Dari hasil pengembangan, petugas menemukan 5 bayi di rumah salah satu pelaku di Bandung, Jawa Barat. Kelima bayi ini dibeli pelaku dengan harga bervariasi dari 4 hingga 6 juta rupiah. Awalnya T, ibu kandung salah satu bayi, mengaku kehilangan anaknya dan setelah ditelusuri bayi dijual kepada AN dan EM, pasangan suami istri dengan dalih terhimpit ekonomi. Kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak antara saudari T dengan saudari EM ini, disepakati EM akan membayar sejumlah uang sebesar 4 juta rupiah kepada saudari T. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku terjerat pasal tindak pidana penjualan orang dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan lebat mengakibatkan sejumlah wilayah di Lampung terendam banjir hingga ketinggian 3 meter. Sementara itu, upaya evakuasi warga yang terjebak banjir dilakukan Basarnas menggunakan perahu karet dan tali. Banjir terparah terjadi di Jalan Nunyai Raja Basa, Bandar Lampung, Perumahan Al-Kahfi, dan kawasan Haji Mena Natar, Lampung Selatan. Derasnya arus banjir menerjang pemukiman warga dengan ketinggian air 1 meter hingga 3 meter. Selain merendam ratusan rumah warga, banjir akibat meluapnya aliran sungai di Bandar Lampung ini juga mengakibatkan jalan lintas tengah Sumatera di desa Haji Mena lumpuh karena terendam banjir dengan ketinggian air hingga 1 meter lebih. Sementara itu, untuk menyelamatkan warga yang terjebak banjir, puluhan personil rescue Basarnas Lampung dikerahkan untuk melakukan evakuasi terhadap korban. Menggunakan alat bantu, perahu karet, dan tali, sejumlah warga yang mayoritas ibu-ibu dan anak-anak yang terjebak arus deras banjir ini dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Dan untuk pantauan kondisi situasi dan kondisi di lokasi banjir saat ini, alhamdulillah air sudah mulai berangsur surut dan tentunya arus masih cukup keras. Hingga Sabtu malam, petugas Basarnas telah berhasil mengevakuasi sebanyak 76 warga korban terjebak banjir untuk dibawa ke lokasi yang lebih aman. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Sementara itu, hujan badai yang melanda Sorowaku, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan mengakibatkan puluhan pohon tumbang. Sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan akibat kencangnya tiupan angin yang menghantam pemukiman. Jerit histeris dan kepanikan warga terekam kamera amatir saat hujan badai menumbangkan sebuah pohon di area pemukiman penduduk di Sorowako. Warga yang panik berlarian untuk menyelamatkan diri. Kencangnya tiupan angin membuat sejumlah atap rumah warga terangkat. Tidak hanya itu, banyak kaca bangunan pecah, terkena ranting maupun benda yang ikut terbawa angin. Bencana ini membuat warga yang melintas di jalan utama menuju Bandara Sorowako harus ekstra hati-hati karena banyaknya pohon yang menutup badan jalan. Belum ada laporan resmi adanya korban jiwa, namun sebagian warga yang rumahnya mengalami kerusakan cukup parah kini mengungsi ke rumah kerabat. Terjadi di mana terjadi hujan deras yang disertai dengan angin kencang dan petir serta badai La Nina yang menyebabkan kerusakan beberapa fasilitas umum dan rumah warga. Selain kerusakan bangunan, warga terdampak bencana hingga kini masih harus bertahan tanpa aliran listrik lantaran pihak PLN masih melakukan pemadaman akibat sebagian kabel rusak dan terputus usai tertimpa pohon tumbang. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Video amatir merekam momen seorang pelajar di salah satu SMP negeri di Kabupaten Blora, Jawa Tengah mengalami perundungan. Selain mengalami kontak fisik, korban juga menerima hinaan dari rekan-rekannya.
Imbas dari kejadian ini, Bupati memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora untuk terjun langsung ke sekolah tindak terjadinya perundungan untuk menelusuri sekaligus melindungi korban agar tindakan serupa tidak terulang. Seorang bocah 4 tahun di Kabupaten Aceh Barat, Aceh disiksa hingga tewas oleh pacar ibunya. Pelaku nekat menyiksa dan aniaya bocah malang tersebut akibat kesal karena dianggap telah mengganggu hubungan asmaranya dengan ibu korban. Kasus ini terbongkar setelah ayah kandung korban mencium aroma kejanggalan atas kematian anaknya dan melaporkan ke Polres Aceh Barat. Sebuah mobil terbalik dan ringsek usai menabrak tanaman hias milik pedagang di Jalan Antasari, Cilandak, Jakarta Selatan. Diduga pengemudi kurang konsentrasi akibat membalas pesan singkat di ponsel sembari berkendara. Meski tidak menimbulkan korban, namun kecelakaan ini membuat arus lalu lintas macet saat proses evakuasi kendaraan. Tim SAR gabungan bersama relawan mencari seorang warga Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang yang dinyatakan hilang usai menjadi saksi partai pada pemilu 14 Februari lalu. Tim SAR melakukan penyisiran di hutan Samirono, Kecamatan Getasan setelah ditemukan sepeda motor korban. Sebelumnya korban pamit hendak pergi bersama temannya dan tak kunjung pulang ke rumah. Kembali bersama kami pemirsa, saatnya kita ke informasi kuliner dan kali ini ada kebuli kambing teriyaki yang lezat beraroma rempah. Nah, kuliner rumahan perpaduan resep Timur Tengah dan Jepang ini ternyata bisa datangkan untung hingga puluhan juta rupiah. Usaha kuliner rumahan di kawasan Sidoarjo ini kebanjiran pesanan setelah berhasil menggabungkan masakan khas Timur Tengah dengan kuliner Jepang. Tidak tanggung-tanggung, usaha kuliner rumahan ini bisa mendapat keuntungan lebih dari 10 juta rupiah per bulannya. Adalah nasi kebuli kambing teriyaki, nasi yang diolah dengan rempah khas Timur Tengah seperti kayu manis, cengkeh, dan kapulaga disajikan dengan topping daging kambing teriyaki. Rasanya terbilang unik karena aroma khas dari rempah-rempah. Nasi kebulinya enak banget ini, berempah. Rasanya unik gitu. Perpaduan antara nasi kebuli sama kambing teriyaki. Dipasarkan melalui media sosial, nasi kebuli kambing teriyaki ini banyak diminati tak hanya oleh warga Sidoarjo saja, melainkan mereka dari kota Gresik, Surabaya, Lamongan, sampai Mojokerto. Dan dalam sehari, nasi kebuli kambing teriyaki ini bisa terjual hingga lebih dari 500 porsi. Kenapa? Karena masyarakat sekarang itu sudah mulai kekinian. Pasar-pasar kami adalah dari Gen Z, terusnya milenial sampai baby boomers, itu semuanya insya Allah suka. Dengan harga mulai dari 700.000 hingga 5 jutaan per 50 porsi. Nasi kebuli kambing teriyaki ukuran besar ini bisa Anda nikmati bersama dengan keluarga. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, di kota besar seperti Jakarta, tepatnya di Bekasi, masih ada perahu eretan yang berfungsi sebagai media penyeberangan kendaraan dari satu daerah ke daerah lain. Menyeberang menggunakan perahu eretan jadi pilihan warga untuk memangkas waktu perjalanan sekaligus menghindari kemacetan. Penasaran seperti apa? Berikut aksi Barbara menjajal eretan. Hi guys, back again with Barbara. Hari ini Barbara tuh lagi ada di Bekasi. Oh my god, itu ada unik banget. Ada perahu eretan itu loh, katanya bisa mempersingkat gitu deh, pokoknya mempermudah masyarakat Bekasi buat nyebrang antar desa. Gimana nih mekanismenya? Yuk, ikut. Bapak namanya siapa? Pak Widodo. Pak
Boleh ceritain nggak sih ini fungsinya perahu ini tuh gimana sih Pak? Untuk jalan potong aja Mbak. Ya untuk mempersingkat waktu. Kira-kira bisa sampai 20 menit bisa. Lumayan ya Pak ya. Tapi Bapak takut nggak Pak kira-kira itu? Enggak sih, saya udah biasa dari kampung. Jangan sombong dan jangan ngeremehin orang lain. Karena orang lain itu nanti yang bakal ngalahin kamu. Boleh nggak saya nebeng? Boleh. Ibu, ayo di semua senyum tata semua teman itu mah orang lain tapi malahin. Mas, Imron mau tanya dong, ini tuh tarifnya tuh berapa sih kalau sekali naik ini? 2.000. Itu kapasitasnya berapa motor atau berapa orang? 12 motor. Ini nyebrang dari mana ke mana sih Mas? Ujung Harapan ke Gabus Pabrik. Dari pagi sampai malam nih? Iya. Oh gitu, masih sini terus dari pagi sampai malam? Kagak. Iya, kagak. Saya johor balik. Oke, terima kasih Mas Imron. Oh my God, suatu pengalaman baru buat Barbara untuk naik perahu eretan bersama dengan warga-warga masyarakat. Berasa di kapal Titanic. No. Kita langsung tanya yuk sama yang punya usahanya. Mas namanya siapa? Irfan. Mas Irfan mau tanya dong, kayak gini tuh udah berapa lama sih? Ini jadi usaha dari leluhur gitu, dari turun-temurun gitu. Tahun 85 mungkin. Wow. Jadi tuh ini membantu warga-warga untuk mempersingkat waktu gitu ya? Iya benar, yang tadinya dia kalau mau ke arah Babelan, ke arah Jumalang, ke Jakarta yang tadinya 30 menit atau sejam lah muter. Dari sini cuma 5 menit doang paling. Pokoknya yang penting membantu masyarakat ya? Yang penting berkah aja, yang penting ngebantu. Ya. Oke deh, makasih Mas Irfan. Yes. Halo Mbak, namanya siapa? Ibu Nina. Ibu Nina, gimana sih pengalamannya nih naik perahu eretan? Ya ngeri-ngeri sedap kalau lagi banjir begini. Ya waduh. Kalau dari pengalamannya Mbak Nina sendiri gimana kalau naik perahu eretan? Ya ngebantu banget ya Mbak, biar waktunya lebih ekspres. Oke deh Mbak Nina, selamat beraktivitas. Dadah. Oh my God, selesai juga petualangan Barbara naik perahu eretan. Semoga warga-warga Bekasi yang bener-bener ya mau pergi dan juga mau motong jalan bisa terbantu banget nih sama perahu eretan ini.